Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Najwa Diva Marenza nomor NIM 2202 1030 3005. Saya Resiliza Asisya Farezi dengan NIM 22021 030 3030. Saya Faiza Malia 220 210 30 30 35. Di sini kami ingin memberitahu dan memberikan sampel dari batuan sedimen. Can't save, I'm not enough. Smoking hella weed, I'm on that alcohol. The shawty lick me clean the way she sucked me off. Keep two hoes in my bed, I got them turned now. What would you do if you had it? I got it burning. Haters, damn, y'all mad. 30K on the caddy, now how backpack rap is that? Batu pasir adalah batuan sedimen klastik yang terdiri dari butiran mineral berukuran pasir atau bahan organik. Di dalam batu pasir terdapat semen yang mengikat butiran-butiran pasir dan biasanya terdiri dari partikel matriks lanau maupun lempung yang menempati ruang antar butiran pasir tersebut. Batu pasir adalah salah satu jenis batuan sedimen yang paling umum dan banyak ditemukan dalam cekungan sedimen di seluruh dunia. Batu pasir sering ditambang untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Di bawah permukaan, batu pasir sering berfungsi sebagai akuifer air tanah untuk dan atau sebagai reservoir gas dan minyak bumi. Pasir sendiri biasanya tersusun atas partikel atau butiran mineral, batuan atau bahan organik yang telah berubah menjadi ukuran pasir oleh proses pelapukan dan terangkut ke suatu lingkungan pengendapan oleh media transportasi berupa air, angin, atau es. Jika pasir diendapkan dekat dengan sumber batuannya, komposisinya akan menyerupai batuan induknya. Namun, semakin lama waktu dan jarak yang memisahkan batuan sumber dengan batuan induk dari endapan pasirnya, komposisi tersebut akan signifikan berubah selama proses transportasi. Dalam proses pembentukan batuan pasir, mineral yang paling banyak terkandung adalah mineral kuarsa. Butiran-butiran kuarsa inilah yang akan membentuk batu pasir yang biasa kita sebut sebagai batu pasir kuarsa. Batu gamping adalah batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat atau CaCO3 dalam bentuk mineral kalsit. Di Indonesia, batu gamping sering disebut juga dengan istilah batu kapur, sedangkan istilah luarnya biasa disebut limestone. Batu gamping paling sering terbentuk di perairan laut dangkal. Pada prinsipnya, definisi batu gamping mengacu pada batuan yang mengandung setidaknya 50% berat kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit. Sisanya, batu gamping dapat mengandung beberapa mineral seperti kuarsa, feldspar, mineral lempung, pirit, siderit, dan mineral-mineral lainnya. Bahkan batu gamping juga dapat mengandung nodul besar rijang, nodul pirit, ataupun nodul siderit. Kandungan kalsium karbonat dari batu gamping memberikan sifat fisik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi batuan ini. Biasanya, identifikasi batu gamping dilakukan dengan meneteskan 5% asam klorida atau HCl. Jika bereaksi, maka dapat dipastikan batuan tersebut adalah batu gamping. batuan konglomerat merupakan batuan sedimen plastik yang terakumulasi dari fragmen-fragmen yang berukuran cukup besar. Dibutuhkan air yang kuat untuk mengangkut partikel fragmen sebesar ini. Jadi, lingkungan pengendapannya mungkin akan ada di sepanjang aliran yang mengalir cepat atau pantai dengan ombak yang kuat. Secara umum, konglomerat tersusun atas bagian utama yang disebut sebagai fragmen, matriks, dan semen. Terdapat perbedaan fragmen pada batuan breksi dan konglomerat. Kalau konglomerat mempunyai bentuk fragmen membundar, sedangkan breksi bentuknya menyudut. Konglomerat dapat memiliki berbagai komposisi. Sebagai batuan sedimen plastik, dapat berisi fragmen dari batuan-batuan atau produk pelapukan yang tercuci dan terbawa pada suatu lingkungan pengendapan.
Fragmen konglomerat tersebut dapat berupa partikel mineral seperti mineral kuarsa atau juga dapat berupa batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan beku. Matriks yang mengikat fragmen besar dapat berupa campuran pasir, lumpur, dan semen kimia. Pada tahap awal pembentukan batuan konglomerat hanya merupakan sedimen yang tersusun atas kerikil dan fragmen lepas koral. Selanjutnya, pasir halus dan tanah liat atau lanau lempung akan mengisi ruang antara fragmen tersebut. Kemudian terjadi proses lain yang menyaring turun partikel untuk mengisi ruang interstitial. Pengendapan semen kimia kemudian mengikat sedimen menjadi batuan utuh yang akhirnya disebut sebagai batu konglomerat. Batu rijang atau batu api adalah batuan sedimen mikrokristalin atau kriptokristalin yang tersusun atas silikon dioksida atau CO2 dengan permukaan yang licin atau glesi. Rijang dapat terbentuk sebagai nodul, massa konkresi, dan deposit berlapis. Serpihan rijang dengan pecahan konkoidal sering menghasilkan bentuk yang tajam, sehingga manusia pada zaman dahulu memanfaatkan batu rijang sebagai alat pemotong bahkan sebagai aksesoris senjata tradisional. Rijang dapat terbentuk ketika mikrokristal silikon dioksida atau CO2 tumbuh dalam sedimen lunak yang akan menjadi batu kapur. Dalam sedimen tersebut, jumlah yang sangat besar dari mikrokristal silikon dioksida akan tumbuh menjadi nodul yang berbentuk tidak teratur atau konkresi silika terlarut terangkut oleh air ke sebuah lingkungan pengendapan. Rijang terbentuk dalam berbagai macam warna. Gradien warnanya berada di antara putih dan hitam atau antara krim dan coklat. Rijang berwarna hijau, kuning, dan merah juga cukup umum dijumpai. Rijang yang berwarna gelap dapat dihasilkan dari inklusi sedimen atau bahan organik. Nama flint sering digunakan dalam referensi untuk batu rijang yang berwarna lebih gelap. Nama jasper merupakan batu rijang yang berwarna kemerahan atau merah kecoklatan yang disebabkan oleh substitusi oksida besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Resti Zilasi Suryapati dengan tim 220300. Geografi inspiring. Mau nggak? Kamu tuh ke kosannya Nasir ini mikir. Nanti yang dilentas lah. Ini terpinting aku jir. Dari mana? Tuh ibu, tuh bang. Nanti gak yo. Kamu paling dilentas. Halo semua, jumpa lagi dengan kita. Di sini kita ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari batuan sedimen yang berlokasi di Kalijonggo, Kecamatan Sukorambi. Kok Puger? Jember, cok. Gini. Coba, guys. Kecamatan Sukorambi. Ya aku ya megang. Tuh, 2, 3. Semua di sini. Hai semua, hari ini kita melanjutkan pencarian batu hari ketiga yang berlokasi di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. di Pantai Watu Ulo. Yes. Caca. Yuk. Ih, gak kena di video. Iya kita video. Oh iya, maaf. Ayo. Sampai nemu jembatan dulu ya. Mana obatnya dibeki ya Allah. Mau kaki gue ini.
Masya Allah, tabarakallah.